Ya lumelo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Vietnam yang berjudul Soul Reaper. Hayo kita mulai. Sejak dahulu kala selalu ada manusia yang berniat buruk melapal sihir kuno yang memiliki kekuatan besar untuk menghidupkan kembali orang mati, menguasai tentara dari neraka dan memiliki kekayaan tanpa akhir bahkan untuk hidup abadi. Inilah ramuan sihir yang disebut anggur tengkorak. Pembuatannya sendiri harus menggunakan 5 bagian tubuh orang, yaitu tangan dari jiwa terampil, kaki dari jiwa yang cepat, hati dari jiwa pemberani, dan kepala dari jiwa yang cerdas, serta jantung dari jiwa yang jahat. Saat semua bagian terkumpul, darah segar dari seorang gadis pun harus dipersembahkan. Konon katanya 5 orang yang dihabisi untuk membuat anggur tengkorak tidak akan pernah bisa naik ke perahu akhirat dan tidak bisa bereinkarnasi. Karena itulah, roh-roh jahat selalu memangsa jiwa mereka yang kurang beruntung. Roh-roh itu selalu berharap kembali dan bisa hidup sekali lagi. Film ini diawali dengan seorang wanita yang menderita penyakit aneh dengan lubang kecil di tangannya seperti bunga teratai. Dia mengerang dan meminta anak kecil ini untuk memberitahu anaknya yang bernama Pong bahwa roh-roh jahat akan datang memaksanya untuk membuat anggur. Wanita itu lalu menyerahkan sebuah buku yang dititipkan kepada Pong, dan anak perempuan inilah yang dimaksud. Wanita itu akhirnya meninggal dan di luar sana orang-orang heboh melihat perempuan lain yang mengalami keanehan yang sama. 15 tahun berlalu dan di tahun itu hanya tersisa bandit-bandit yang melarikan diri ke gunung yang bersalju sepanjang tahun. Lalu terbangunlah komunitas terisolasi yang dinamai Desa Terkutuk. Para warga masih hidup seperti di dataran rendah. Meskipun semua terlihat sangat tenang, tapi tidak ada yang tahu bahwa daratan tersebut sangat terkutuk. Tidak ada yang bisa meninggalkan desa kecuali keluarga tertua. Penduduk desa percaya saat malam tiba, kekuatan gelap akan muncul yang siap mencuri kehidupan manusia. Walaupun begitu, warga tetap mengadakan pesta pernikahan dan ritual di malam hari karena mereka yakin kegelapan akan membantu menyembunyikan dosa-dosa mereka di masa lalu. Di tengah-tengah, sang pengantin wanita yang adalah Pong ini melihat sosok wanita berpakaian merah yang menggandeng anak kecil lalu menghilang. Pengantin laki-laki bernama Sang berpikir mungkin istrinya hanya halu, tapi seorang warga yang dipanggil Pak Tan ini mengingatkan akan kemunculan hantu. Apapun itu, mereka kembali berjalan menuju desa sedangkan Pak Tan masih sibuk ngomongin hantu sambil cengengesan. Sampailah mereka yang disambut para warga desa dan pernikahan antara Pong dan Sang pun disahkan. Di tengah-tengah acara, lagi-lagi Pong melihat wanita berbaju merah itu, tapi dia menghilang saat orang-orang menoleh ke arahnya. Dari perayaan pernikahan menjadi malam patroli bersama. Baru saja berkeliling sebentar, Bu Chan memerintahkan untuk bubar karena dia tidak ingin jiwanya ditangkap kunang-kunang. Pong yang menunggu di desa didatangi camp dan mereka pun berbincang sampai Sang kembali. Sang mengabarkan pencariannya yang sia-sia dan singkat cerita, mereka kembali ke rumah masing-masing. Tengah malam, Pong terbangun karena mendengar suara yang berkata, Dia membangunkan Sang dan mengatakan wanita itu ada di luar, tapi Sang tidak melihatnya. Sang meminta istrinya untuk kembali tidur dan ternyata memang benar perempuan misterius itu berdiri di luar sambil menangis. Besoknya di rumah seorang warga, sang ayah kaget menemukan putranya Dong yang sudah tewas di lantai atas dengan kondisi terikat dan kedua tangannya hilang. Warga berdatangan dan seseorang menemukan sebuah boneka yang juga kehilangan tangan. Tak lama Tuan Tan datang yang mengendus-ngendus jasad dan berkata itu adalah perbuatan iblis. Dia lalu menduduk orang-orang di sana pelakunya dan atas perintah kepala desa yaitu Ayah Pong, dia pun digampar belasan kali supaya diam, tapi bukannya diam, dia malah mengoceh yang katanya iblis akan menghabisi kalian semua. Malamnya, Pong menyadari goresan di bahunya yang dia sendiri tidak sadar karena apa. Pernikahan diyakini membawa kebahagiaan, tapi ternyata hanya 1 malam saja sudah banyak kejadian aneh yang membuat Pong bertanya-tanya. Adakah kaitannya dengan penampakan perempuan misterius tempo hari? Tapi menurut Sang itu terlalu tidak mungkin.
Walaupun begitu, besoknya Pong masih mencari informasi tentang Dong adakah yang aneh sebelum kematiannya, tapi nyatanya dia hanya menjalani kesehariannya membuat boneka untuk pertunjukan desa. Yang dikhawatirkan Ibu Duong sekarang itu, Min adiknya yang suka sakit-sakitan dan hari itu, Kam datang untuk memeriksanya. Di kampung itu, keluarga Kam memang sudah dikenal turun-temurun sebagai tabib di sana. Min sendiri sepertinya menaruh hati kepada Kam dan sewaktu perjalanan pulang, Pak Tan tiba-tiba muncul lagi yang menarik tangan Pong sambil bilang, "Hantu akan menangkapmu. Ayo pulang putriku." Kam mengatakan padanya bahwa Pong ini bukanlah putrinya dan di momen yang sama, Sang kebetulan datang. Pak Tan langsung menuduh mereka semua sudah merundungnya dan akan memberitahu hantu agar menangkap mereka semua sambil berjalan pergi. Sekarang giliran Sang yang merasa cemburu dengan Kam dan memperingatkannya agar tidak mengganggu istri orang. Ini lebay menurut Pong karena sebenarnya mereka bertiga itu teman masa kecil. Agar merasa lebih aman, Sang pun berencana mengajak istrinya untuk pindah dari tempat itu. Tapi masalahnya, ayah Pong pernah berkata tidak ada seorang pun selain keluarga mereka yang bisa turun dari gunung tempat tinggal mereka sekarang. Kembali ke Kam. Di rumahnya, dia merasa ada yang memanggil namanya dan suara itu bertanya, "Apa yang kau pegang sekarang?" Dan sebuah buku pun seperti diselipkan dari sela-sela kayu rumah, tapi akhirnya perhatiannya teralihkan oleh Min yang datang mengambil obat. Malamnya, adik kecil Min yang bernama Huang berlari ketakutan sambil memanggil ibunya. Kunang-kunang berterbangan dan petir menyambar dengan kerasnya, lalu seseorang tampak menghampiri Huang. Singkat cerita, dia pun menjadi korban selanjutnya. Terdengar suara yang berkata, "Roh, naiklah ke perahu," dan tampak ada sosok misterius dengan lentera di sana. Di rumah Huang, dia terbangun dan berkata baru saja melihat Huang, tapi ini terlalu aneh karena sekarang sudah masuk tengah malam. Sang tetap tidur dengan pulasnya dan tak lama, orang-orang desa mulai ribut mencari Huang yang hilang. Anehnya lagi, Huang melihat sepatunya sendiri yang sudah kotor. Warga beramai-ramai mencari sampai besok dan singkat cerita, mereka menemukan jasad Huang dengan kondisi yang menyedihkan. Anak ini kehilangan kakinya. Peristiwa ini menjadi teror tersendiri tidak hanya untuk keluarga, tapi seluruh warga desa. Boneka Huang juga ditemukan dengan kondisi tidak berkaki tak jauh dari sana. Lagi ngeri-ngerinya, Pak Tan muncul sambil tertawa yang berkata, "Sukacita luar biasa karena sudah 2 orang yang tewas. Kali ini sepertinya dia minta digampar 100 kali. Sang kepala desa pun memerintahkan untuk menangkapnya, tapi Pak Tan yang kurang seons ini tertawa sambil berjalan pergi. Seorang warga berpendapat mungkin ini ada kaitannya dengan kebangkitan lewat pembunuhan. Walaupun ilmu sihir dikatakan hilang seiring berjalannya waktu, kekuatan jahat bisa merasuki orang hidup untuk mencapai tujuannya. Sudah pasti tersangkanya itu satu orang yang sama. Jika sudah begini, para warga berpikir ingin meninggalkan desa karena takut menjadi korban selanjutnya. Masalahnya, tidak semua orang bisa meninggalkan desa, tapi jika ragu boleh dicoba. Ibu Huang yang sangat bersedih sampai mengalami gangguan mental. Di tempat lain, Tuan Tan muncul lagi yang mulutnya selalu menyebut hantu di setiap saat. Dia berkata pada akhirnya semua orang akan tewas. Jika tidak segera pergi berarti mati. Walaupun ngawur, tapi perkataan ini ada benarnya juga dan besok pagi, beberapa warga melakukan protes di depan rumah Huang yang katanya ingin minggat. Mereka menuntut ayah Huang agar menuntun jalan, tapi sang ayah tidak setuju dengan alasan bahaya. Apapun itu, mereka tetap ingin pergi dan gerombolan itu dipimpin oleh Ngo si gendut yang jalan paling depan ini. Walaupun dibujuk oleh Huang sekalipun, mereka tidak gentar. Semua turun gunung dan hanya tinggal beberapa keluarga yang bertahan. Menurut ayah Pong, tidak ada yang bisa meninggalkan desa jika tidak terbunuh maka akan menjadi gila. Ada roh jahat di luar sana dengan jumlah yang sangat banyak dan perkataan ayah memang terbukti dari terdengarnya suara-suara aneh di kuping para warga sepanjang perjalanan mereka. Dulu sewaktu Pong kecil, dia pernah tiba-tiba sakit yang dipikir akan meninggal, tapi suatu saat ibu dan ayah Pong bermimpi tentang wanita berbaju merah yang menunjukkan jalan untuk turun gunung. Karena mimpi itu mereka pun mencoba membawa Pong turun dan setelahnya, apa yang ada di mimpi itu semuanya terjadi. Pong membaik dan mereka kembali ke desa, lalu wanita berbaju merah itu kembali muncul di depan mereka yang berkata, hanya garis keturunan mereka lah yang bisa datang dan pergi dengan aman. Walaupun Ibu Pong sudah pernah memandu 2 ibu-ibu untuk turun gunung sebelumnya, di separuh jalan mereka mengalami keringat merah dan tewas seperti yang diceritakan di awal.
Hal ini sudah diberitahu ke warga tapi tidak ada yang percaya dan meyakini keringat merah itu hanyalah bagian dari penyakit yang bisa dialami siapa saja, sampai akhirnya tetua melarang menceritakan kisah tersebut. Cerita berlanjut ke para warga yang kebingungan mendengar suara wanita tertawa. Beberapa dari mereka tiba-tiba merasa gatal dan menggaruk sampai luka yang membuat Ngo meminta semua orang untuk kembali ke desa. Perjalanan pulang pun ternyata sudah agak terlambat di mana beberapa warga mulai tumbang dan menjadi gila. Kembali ke rumah Pong, dia menanyakan siapakah sebenarnya wanita berbaju merah itu, apakah bagian dari roh jahat, tapi pertanyaan itu membuat ayahnya marah karena menurutnya wanita berbaju merah itu adalah penyelamat Pong, jadi seharusnya berbicara yang sopan. Beda ayah, beda pula apa yang dipikirkan sang anak. Pong lebih berpikir ayahnya mungkin egois yang tidak ingin adanya perubahan di mana dialah yang selama ini memimpin desa sampai sekarang. Tentu saja perkataan Pong ini membuat ayahnya murka yang memarahinya. Alasan satu-satunya sang ayah tidak ingin menceritakan detail karena dia tidak ingin dianggap sebagai orang super yang serba bisa, bahkan untuk mengendalikan iblis. Ibu tiri sendiri meminta putrinya menyimpan kisah ini sendiri agar tidak merusak perjanjian mereka dengan wanita berbaju merah. Pong sendiri tidak percaya sampai dia menyaksikan sendiri para warga yang tewas di tempat setelah kembali ke desa. Kejadian 15 tahun yang lalu terjadi lagi, tapi Sang masih tetap berpikir ingin mencari kebebasan dengan meninggalkan tempat itu apapun resikonya. Besoknya orang-orang berkegiatan seperti biasa dan Ibu Min menjadi gila yang terus tertawa gak jelas. Ada pula momen di mana Pong yang sedang bercermin di rumahnya tiba-tiba terlihat aneh. Anak-anak di sungai juga bertingkah tidak seperti biasanya yang terus mengucap puisi. Min yang sempat tercengang dengan pemandangan itu malah kehilangan ibunya yang sudah tidak tahu kemana. Tak lama sebuah tangan keluar dari dalam sungai yang tidak jelas tangan siapa. Malamnya para warga ribut lagi karena Min menghilang. Pong sampai pingsan mendengarnya sementara para warga melakukan pencarian. Para laki-laki terlihat ngeri-ngeri yang dimarahi oleh Bu Chan yang katanya jika tidak punya nyali maka pulang saja. Tengah malam Pong terbangun karena mendengar suara yang memanggil namanya. Tampaknya Pong kesurupan dan berjalan keluar kamar yang diam-diam diikuti suaminya. Tidak tahu apa yang terjadi, besoknya para warga malah menemukan Bu Chan yang sudah tewas di kubangan air dengan organ hati yang hilang. Di sana juga ditemukan sebuah boneka. Karena itulah ayah Pong menyuruh Ngo untuk mengumpulkan semua boneka yang ada di rumah Huang mengingat dialah satu-satunya pembuat boneka di desa mereka. Malamnya Pong kembali merasa ada seseorang di rumahnya ketika Sang sedang tertidur pulas. Karena penasaran dia memeriksa ke depan dan bablas sampai menemukan juga melihat sendiri perempuan yang mengenakan baju merah yang sedang makan sesuatu sampai mulutnya belepotan. Sosok itu sempat memergoki Pong yang bersembunyi di semak-semak. Tanpa berpikir panjang lagi, Pong segera berlari pulang, yang lalu menceritakan apa yang dilihatnya kepada sang ibu. Ibu menuntunnya masuk ke dalam kamarnya, dan di sini Pong mengakui kepada suaminya bahwa sesungguhnya dia bisa melihat hantu, orang mati, dan sejenisnya. Salah satunya dia pernah melihat roh ibu kandungnya yang sudah meninggal, juga soal perahu pengantar orang mati. Nah, anehnya orang-orang yang meninggal belakangan ini tidak terlihat di perahu dari neraka itu, malah selalu ada boneka di samping orang-orang yang tewas. Teori Pong, boneka itu mungkin adalah perangkap bagi para roh yang sudah tewas. Wanita berbaju merah yang terlihat di hari pernikahan mereka sekarang muncul dan menuai jiwa di boneka sesuai dengan apa yang dilihatnya barusan. Pong sangat yakin seseorang sudah mempraktekkan sihir jahat di desa mereka dan mungkin saja boneka itu adalah bagian dari mereka tapi Sang tidak percaya. Dia lebih ingin melarikan diri daripada menyelesaikan masalah di desa. Besoknya ayah Pong memerintahkan agar wanita dan anak kecil harus menetap di rumah, tapi Pong malah kelayapan. Nyonya Tam juga di sana yang terus menyebut puisi yang jika menurut Kam, itu adalah puisi yang sering mereka ucapkan saat mereka masih anak-anak dulu. Anehnya, Pong sama sekali tidak mengingatnya dan merasa ada yang jahat di setiap bait puisi. Semua itu lebih seperti apa yang terjadi dengan para korban sebelumnya dan Nyonya Tam pingsan setelah kelelahan. Dia lalu dibawa ke rumah Kam dan menurut ayahnya yang dipanggil Pak Chan ini, puisi itu memang sudah diserukan bahkan sejak sang ayah kecil. Pong mengemukakan teorinya dan kalau didengarkan lagi, maka akan ada 2 orang korban lagi sesuai dengan isi puisi.
pelakunya masih membutuhkan jantung dan kepala, maka lengkaplah sudah apa yang dibutuhkan dalam ilmu hitam. Soal Min, mungkin si pelaku ingin menggunakan darahnya, dan selama belum genap 5 orang, pelaku akan membiarkannya hidup. Kam lalu menemani Phong pulang agar segera mengabarkan ayahnya, dan di tengah jalan mereka menemukan Pak Tan yang sedang panas-panasan di bawah terik matahari. Pak Tan ini walaupun sedikit gila, dia selalu baik dengan Phong yang selalu memanggilnya putriku. Jadi dia ini gila karena tidak bisa menerima bahwa putrinya sudah meninggal. Setelah itu dia akan bertingkah sesuai dengan apa yang ada di otaknya dan berlari pergi. Tak berapa lama ayah Phong datang bersama suaminya yang langsung menarik putrinya pulang. Di rumah ayahnya marah karena Phong tidak nurut perintahnya dan malah bersama laki-laki di luar sana. Phong memberitahu ayahnya soal orang yang dicurigai melakukan ilmu hitam, tapi sang malah menuduhnya ingin melakukan maksiat dengan laki-laki lain dengan alasan yang tidak masuk akal. Ayahnya sendiri juga menganggap Phong membuatnya terhina di depan para warga yang membuat Phong berkata, ayahnya lebih memikirkan harga dirinya ketimbang keselamatan warga. Karena kalimat itu Phong pun kena gampar. Hanya ibu tirinya yang peduli dengannya sedangkan suami dan ayahnya pergi begitu saja. Malamnya di rumah Pak Chan, lampu lilin tiba-tiba padam. Petir menyambar keras dan Phong yang sedang bercermin melihat dirinya sendiri sambil bertanya, Pak Chan tiba-tiba merasa seperti ada yang menyerangnya, begitu pula Phong yang tiba-tiba bertingkah seperti kesakitan. Tak lama dia berdiri dan suara yang memanggil nama Phong kembali terdengar. Dia mengerang dan di saat yang bersamaan, Pak Chan pun tewas. Setelahnya, Phong tidak sadarkan diri di tempat tidurnya dan besoknya, Kam syok menemukan ayahnya yang sudah tewas. Hal ini sangat membuat Kam terpukul dan mayat ayahnya dibawa ke depan rumah Phong. Kam marah bagaimana bisa sebuah boneka masih ditemukan di dekat mayat ayahnya sedangkan dia sudah mengunci semua boneka sesuai perintah Pak Desa. Sekarang para warga meminta janji kepala desa yang katanya, jika sesuatu terjadi kepada mereka, maka Pak Desa akan membayar dengan nyawanya. Mereka juga menuduh jangan-jangan Pak Desa inilah yang bersekutu dengan iblis dan saat Phong berusaha mencoba menenangkan warga, suaminya Sang malah menuduhnya berpura-pura. Dia mengungkit luka di bagian tubuh Phong karena semalam katanya Phong menggila dan sudah membuat suaminya pingsan. Saat Sang sadar sudah ada tenda daun kering di bawah ranjang dan beberapa benda aneh lainnya. Suami laknat ini terang-terangan menuduh keluarga Phong lah dalang dari semua ini yang membuat semua warga bereaksi mengutuk. Sang pun memerintahkan untuk menangkap satu keluarga itu dan terjadilah aksi anarkis. Momen itu yang terdiam hanyalah Kam seorang dan setelah dia kembali ke rumah, ada suara yang memanggil namanya dan buku itu pun seperti loncat dari tempatnya. Jadi buku itu pernah punya sejarah yang ditakuti hantu perempuan lalu malamnya, para warga masih terus mencaci sedangkan Sang terlihat sangat santai dengan baju merah kebesarannya. Phong diikat di tiang dan Pak Tan datang yang ingin menyelamatkannya tapi sayangnya ketahuan oleh Ngo. Untuk Phong, Pak Tan tidak takut melawan yang langsung menggigit dibantu oleh Kam yang memukul kepala Ngo sampai pingsan. Phong disuruh pergi dan di luar sana, Sang yang menjijikan ini berkata akan balas dendam untuk warga desa. Phong muncul bersama Kam yang berkata ini bukanlah kesalahan keluarganya. Sang mendekati Kam yang mengatainya sebagai anak bodoh yang masih membela, sedangkan ayahnya sudah dihabisi. Phong kemudian membacakan puisi yang isinya, orang jahat mencemooh, maka jantungmu akan hilang. Darah seorang gadis dihidangkan untuk membuat anggur, agar kuasai para penjaga dan hidup lagi. Phong bertanya pada semua orang jika memang dia pelakunya, akankah dia dengan bodohnya meninggalkan bukti di rumahnya? Pelaku sesungguhnya itu adalah bajingan berbaju merah ini, tapi tetap tidak diakuinya. Sang menanyakan bukti dan sebenarnya buku itulah buktinya. Jadi dulu sewaktu kanak-kanak, Kam sudah disuruh untuk menyerahkan buku itu kepada Phong tapi baru sekaranglah diserahkan. Dahulu ibu Phong itu adalah pendeta wanita. Tertulis di buku itu bahwa tahun lalu leluhur bandit mereka menghabisi satu suku kecuali seorang wanita hamil. Sang ibu selalu merasa suatu hari dia akan kembali untuk membalaskan dendam, maka karena itulah dia memberkati gerbang agar tidak ada jiwa tersesat yang bisa masuk. Namun mungkin karena karma keras Phong lah yang akhirnya menyebabkan pagar pengaman itu lenyap. Berapa banyak nyawa yang terambil sebanyak itu pula yang akan dibayarkan.
Wanita hamil itu kemudian mengutuk anak dan keturunan orang yang sudah menghabisi sukunya lalu bersumpah, satu orang akan membiarkannya masuk ke desa yang membantunya. Satu orang akan melupakan masa lalunya dan ilmu terjahat dari sukunya akan pastikan perempuan di sana tetap kosong tetap. Dia membutuhkan jiwa 5 orang dan membuat penjemput arwah ke perahu tidak terlihat lalu menjebak jiwa tersebut ke dalam sebuah benda. Hanya akan menunggu waktu yang tepat untuk muncul menuainya. Di buku itu juga tertulis agar Phong berhati-hati karena jika arwah jahat ini menemukannya, maka dia akan merasuki tubuh dan menggunakannya untuk tanpa sadar. Wanita itu sendiri memiliki ilmu hitam dan singkat cerita, Sang adalah anaknya. Keduanya masih berdebat untuk membuktikan semuanya dan Phong menanyakan di mana gelang pakis suaminya. Kam langsung meneriaki Sang sebagai ayahnya yang segera dilanjutkan dengan sorak para warga dengan tuduhan yang sama. Diceritakan dulu ibu Sang akhirnya meninggal dan Sang sempat meminta tolong kepada ayah Kam untuk menolongnya tapi ditolak karena kondisi ayah Kam saat itu sedang mabuk. Itulah yang melatar belakangi dendam Sang dan dia berkata suatu hari dia akan mengambil semua jantung warga dan mencungkil mata mereka untuk ibunya. Roh ibunya pernah berkata, anggur tengkorak akan membawamu kepadaku. Total 5 jiwa untuk 1 anggur suci. Ambil dagingnya dan aku akan menuai jiwanya. Kau juga harus menikahi seseorang dengan karma keras agar dia menunjukkan lokasi bagian tubuh itu kepadamu. Sekarang Sang mengakui bahwa dialah pelaku yang membuat anggur tengkorak. Jadi, sewaktu Phong dikuasai oleh roh jahat, dia memang berjalan menuju para korban tapi di tengah-tengah selalu pingsan sebelum benar-benar korbannya. Nah, yang mengeksekusi para korban adalah Sang. Kaki, tangan, hati, dan kepala sudah didapatkan. Sang lalu berteriak memanggil maknya seperti orang gila dan mengklaim bahwa anggur tengkorak adalah miliknya sambil melemparkan api obor ke bawah. Sebelum dia digebukin rame-rame, Phong sudah didapatkannya untuk dijadikan tameng. Pak Lan yang melihat itu langsung menggigit kakinya sehingga Phong pun dilepaskan tapi sayangnya Pak Lan yang menjadi bulan-bulanan Sang. Kekejian Sang benar-benar brutal yang menyebabkan kepala itu dari badannya. Phong sendiri dibuat syok melihatnya. Dia teringat kebaikan Pak Lan selama ini yang selalu membantu dan menganggapnya sebagai anak. Kam lalu dengan sigap mendorong Sang ke tanah sambil menyuruh Phong untuk pergi. Sayangnya Kam pun dibuat lumpuh dan sekarang Sang menargetkan Phong. Phong berlari ke hutan dan sempat melihat Min yang diikat di kubangan dengan baju merah seakan sudah siap untuk dijadikan tumbal. Phong memilih bersembunyi karena seperti yang diprediksikan, si gila ini datang juga. Dari belakang, Phong menghajar kepalanya sampai dia pingsan, barulah bergerak menolong Min. Tapi yang namanya orang gila punya 10 nyawa terbukti dengan Sang yang siuman lebih cepat dari perkiraan. Phong ditarik dan diinjek-injek. Min pun kena gampar sampai tidak berdaya tapi dengan tenaga yang tersisa, dia bangun dan lari. Tinggallah Phong yang menjadi pelampiasannya dan di tengah-tengah, Phong berkata ibu Sang ada di sana yang sedang memperhatikan perilaku bejatnya. Sang pun terpengaruh dan berputar-putar memanggil maknya. Selagi lengah, Phong mengambil yang tercecer di tanah dan ketika Sang mendekat, dia langsung itu tepat di jantungnya. Sang ambruk dan Phong berkata, yang maknya butuhkan itu jantung jahat dan jiwa busuknya karena dari awal, maknya sendiri sudah membutakannya. Anggur tengkorak hanya meminta 5 bagian tubuh tapi nyatanya dia meminta lebih. Dibutuhkan 5 jiwa untuk bisa kembali memiliki tubuh. Di kalimat akhir Sang, dia berkata ternyata kau tidak berbohong soal penuai jiwa karena di matanya sekarang, sosok itu datang yang meminta jiwanya untuk naik ke perahu orang mati. Dulu diceritakan Phong pernah dihampiri perempuan berpakaian merah yang memintanya untuk mengantarkannya ke desa mereka dan sebagai gantinya dia akan memadu keluarganya untuk bisa turun gunung. Perempuan ini adalah roh Mama Sang dan dia berkata, kita akan segera bertemu lagi. Nah, saat pernikahan Phong, dia melihat hantu berbaju merah dengan anak kecil itu sebenarnya adalah dia melihat bayangan dia sewaktu kecil yang menggandeng hantu gelandangan itu masuk ke dalam desa. Sekarang hantu itu muncul di hadapannya dan berkata semua jiwa adalah miliknya yang tidak boleh naik ke perahu akhirat.
Perhatiannya terkecoh oleh suara pencabut nyawa yang menyuruh roh segera masuk ke perahu, dan Pong mengambil kesempatan untuk mencelupkan obor di kubangan darah ritual yang membuat hantu itu kesakitan. Dia pun hancur berkeping-keping, dan di sini Kam baru muncul yang langsung memeluk Pong. Dulu sewaktu kecil, Sang sudah berjanji akan menikahi Pong, dan walaupun Sang sudah berbuat keji, Pong tetap merasa sedih dengan kematiannya mengingat janji-janji manis Sang dulu. Jiwa Sang sendiri sudah menaiki perahu untuk pergi ke akhirat. Min sendiri kembali ke keluarganya. Para penduduk banyak yang memilih pindah, dan Pong sendiri hamil anak Sang. Kam menikahi Min dan pada akhirnya hidup terus berlanjut. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga nyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.